Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Kusya Natalia dengan KM 213 041 Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan keterampilan membuka dan menutup membaca. Selamat pagi. Mas, sudah lama ya kelas? Ya Bu. Kita terus. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Bu. Baik Bu. Baik, sebelumnya sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita kasih apresiasi dulu buat teman. Oke, siap. Dimulai ya. Oke, dari hari ini ya. Ini Minggu. 230. Oke, berarti masih di bulan. Jadi, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kayaknya gua dulu. Kita akan dibantu. Kita silakan boleh ya. Pertama, hadir Ibu. Sudah makan? Sudah. Kayak apa? Saya belum. Boleh berapa? Satu? Tidak. Hadir Bu. Sudah makan? Sudah dong. Kayak apa? Nasi goreng pakai telur, Bu. Bos. Oh iya, Bikin sendiri apa bikin? jadi begini lah, Bu. Nanti Bu saya masak sendiri lah. Boleh di ya? Oh, isinya, Bu. Udin. Hadir Bu. Nanti kayaknya, Bu. Semoga Udin cepat sembuh ya dan bisa ikut belajar bersama kita. Amin. Asep. Kami apa, Bu? Mana Asep? Nanti yang rumahnya di Asep bisa ditanya ya kenapa Asep nggak berangkat ya? Ya, Bu. Nanti kalau saya mampir, Bu. Kayaknya saya lagi, Bu. Oh siap. Terima kasih. Sahara, hadir Bu. Sahara sudah makan? Sudah Bu. Apa? Bakso Bu. Bakso pagi-pagi. Bu. Sisa lagi makan. Boleh nggak sesekali dibawa ke sekolah ya? Oke siap. Kita masuk-masuk. Ya sebelum kita hadir Bu. Sudah siapa? Ya, Bu. Apa? Sini. Caca. Hadir. Caca sudah makan? Apa? Digoreng. Pagi-pagi kok digoreng? Udah ya, yang tidak hadir atau lebih nanti semoga di rumah sebenarnya makan semua ya. Ada masih nggak pertemuan kemarin kita belajar apa? Ini, Bu, cerpen, Bu. Kita bikin cerpen ya kemarin ya. Jadi dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Siapa yang masih ingat unsur intrinsik dalam cerpen itu apa aja? Ibu, ya silakan. Saya itu kemarin ada tokoh, Benar. makan, ada alur, saya lupa. Oke, masih tiga lagi. Tema, Bu. Tema, oke Bu. Apa Bu? Apa lagi? Siapa yang ada dong? Makan Ibu. Makan, oke. Sini makan satu. Amanat, Bu. Amanat berisi. Berarti berarti ada enam unsur intrinsik dalam cerpen. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu berkaitan dengan penulis latar belakangnya dan sebagainya. Oke. Jadi kalau dalam cerpen atau dalam
Kalau kalian sastra yang lain, unsurnya itu sama. Jadi ada unsur intensi dan ekstensi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang drama. Siapa dari anak-anak yang suka nonton drama? Itu ya, drama apa? Drama Korea. Drama Korea. Kalian nonton apa nih? Kalian sudah apa ya? Kayak mesti gue. Jadi ya, masih ada drama. Kalau bicara tentang drama, kalian ada tahu nggak sebenarnya drama itu apa sih? Karya sastra Karya sastra. Iya. Oh ya, anak-anak ada yang tahu tidak? Karya sastra itu ada apa aja? Ada 3. Ada 3. Siapa yang bisa disebut? Tadi sudah disebutin ada drama. Kemudian yang kita pelajari kemarin itu cuma sebenarnya prosa sih. Satu lagi. Puisi sih, benar. Jadi kalau diingat lagi ya dari karya yang sebelum itu, jadi kalau puisi itu pasti identik dengan saya ingat. Nah, kemudian kayak apa? Yang menyanyi, gimana? Atau bunyi yang mirip ya, bunyi yang mirip. Kalau tadi cerpen ada atau masuk dalam prosa ini pasti identik dengan narasi. Kemudian yang akan kita belajar kali ini adalah drama. Kalau drama, ya pasti kalian sudah pernah nonton drama, apapun jenisnya. Drama Korea, dan drama yang ada di YouTube itu banyak drama. Kemudian ada istilah-istilah ini. Ada teater, ada film, ada banyak. Nanti kita akan bahas di pertemuan ini apa yang membedakan antara drama, film, teater, dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai siapkan bukunya, peralatannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman belajar simulasi dan kita akan bermain seperti ini. Judulnya adalah kita menjadi prajurit. Di sini saya akan memberikan 3 instruksi. Yang pertama, saya akan membunyikan efek suara jor. Ketika saya menembak atau saya memberikan efek tembakan itu, kalian harus memberikan efek yang sama atau menyebutkan efek yang sama. Kalau saya sebut jor, nanti Nida jor, coba tembak saya jor, coba gitu jor. Oke. Terus instruksi yang kedua, saya akan menghukum kalian. Jadi kalau saya menghukum, nah kalian harus berekspresi. Gimana sih ekspresi orang kena Nah, kita coba. Oh, udah kembang semuanya. Oke, terus yang kedua. Yang ketiga, instruksi yang ketiga itu adalah kataku. Nah, ketika saya membunyikan itu, kalian harus menjawab dengan misalnya nih, kalian jawab ini, tenang. Ya, ekspresi yang menyebalkan gitu ya. Kita coba ya, udah nanti ada yang dengar. Kita coba ya. Ya, kita lanjut ke materi. Nah, ini yang akan kita belajar isi dan kebahasaan teks drama. Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan mencapai atau memiliki 2 tujuan. Yang pertama, kita harus bisa menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibacakan di tonton. Kemudian yang kedua, kita bisa mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Jadi yang pertama kita belajar tentang analisis isi. Jadi apa aja yang ada di dalam teks drama sebetulnya, termasuk itu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang tadi, sama seperti yang disebutkan. Kemudian mendemonstrasikan. Jadi nanti kita akan sama seperti SBG yang tadi,
mari kita menjadi prajurit, kita akan belajar bagaimana cara bermain perang. Selanjutnya, siapa yang tahu drama itu apa? Saya Bu, silakan. Drama itu dialog yang dipentaskan. Dialog yang dipentaskan, ada dialog, ada pementasan. Siapa yang ingin berpendapat lagi? Bu, silakan. Jadi saya drama itu adalah kisah kehidupan yang dilakukan. Kisah kehidupan yang dilakukan. Ya, betul. Ada yang pernah lagi? Ada dialog, ada kisah kehidupan, ada pementasan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, drama itu adalah, coba Rama silakan baca. Drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan kepercayaan dan emosi melalui akting dan dialog. Oke. Siapa di sini dari kalian yang suka nonton drama? Termasuk drama Korea? Saya Iya, itu adalah salah satu bentuk dari drama. Apa? Kita bisa lihat kan ya, drama ada dialognya, ada ceritanya, kemudian ada orang yang tokoh-tokohnya ya. Jadi syarat drama itu adalah menggambarkan kehidupan, ada dialog di dalamnya, kemudian ada alur atau ada kisah, ada cerita yang di dalamnya. Selanjutnya, kita sering menemukan budaya seperti ada drama, ada teater, ada film. Kira-kira bedanya apa? Kan semuanya sama-sama ada, ya? Ada jalan ceritanya, kemudian ada juga kemudian bedanya siapa tahu? Apa? Media bisa. Jadi ada media yang berbeda. Kemudian apa lagi? Mungkin durasinya Bu, durasi bisa jadi. Jadi kalau kita lihat ya tadi dari pendapatnya, kalau yang beda itu sarana atau apa namanya bentuk ya. Kalau drama itu dipentaskan dalam lingkup yang kecil, misalnya dalam ruangan. Jadi kita bisa bermain di sini, ini namanya drama. Kemudian kalau teater itu adalah pementasan basis. Pementasan di atas panggung. Jadi ada penontonnya di situ, ada aktanya, dan dilaksanakan di atas panggung. Kemudian kalau film itu biasanya direkam ya, kemudian dikomersilkan, dijual atau dipublikasikan. Ya, jawabannya. Drama adalah pelakon atau permainan peran dalam suatu ruangan. Bisa dibayangkan ya, jadi kalau kita misalnya di sini bermain peran sebagai ibu tiri dan anak tiri, untuk kita memerankan bawang putih dari bawang merah. Misalnya saya jadi ibu tiri dari sini. Hei bawang putih, kamu itu malas-malasan cepat cuci piringnya. Itu adalah satu drama. Kemudian kalau misalnya teater, di situ dikatakan bahwa pementasan pelakon yang dilakukan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Jadi ada pementasan, ada penontonnya. Misalnya kita bisa lihat dan menuliskan ada banyak sekali video-video teater modern, teater tradisional dan sebagainya. Kemudian film adalah pasti kita sering nonton ya. Film masih berapa Korea tadi itu masih film. Film adalah dokumentasi yang langsung dengan kamera, itu bisa berluaskan atau dipublikasikan. Jadi ternyata bedanya antara drama, teater, dan film. Selanjutnya, apa saja unsur intrinsik drama? Nah, kalau secara umum sebenarnya unsur intrinsik dalam setiap karya sastra itu ini. Kalau kemarin kita belajar tentang cerpen itu ada 6 unsur intrinsik. Apa aja? Pertama, kedua, ketiga, alur dan letak. Kemudian satu lagi, jadi kalau dalam drama atau naskah drama, unsur itu juga terpakai. Jadi dalam naskah drama itu masih ada makna, ada tokoh, ada alurnya, ada settingnya dan sebagainya. Jadi kita bisa menganalisis unsur-unsur intrinsiknya. Nah, di sini jenis drama. Kita akan lihat ada banyak sekali jenis drama. Di sini ada 3. Ada berdasarkan penyajiannya,
ada berdasarkan syarat pementasannya dan ada tidak pementasan. Yang pertama itu ada 7. Yang pertama ada tragedi. Drama tragedi itu adalah drama yang alur itu bisa. Contohnya, ada tahu? Contoh dari drama yang sedih. Jadi awalnya bisa jadi dari awal sampai akhir itu tentang kesedihan, bencana atau apa. Itu apa? Romeo dan Juliet, ya betul. Romeo dan Juliet itu adalah kisah cinta ya antara dua pasangan cinta yang mereka itu bertikai gitu antara keluarga si Romeo dan Juliet. Mereka minta juga untuk saling cinta itu akhirnya mati. Sedih. Kemudian drama komedi. Drama komedi ini ada yang paling mudah. Itu ada cerita yang lucu. Jadi drama ini adalah drama yang lucu, yang mengandung humor. Kemudian tidak ada lagi komedi, ini kolaborasi antara drama tragedi, drama yang menyedihkan, dan drama yang lucu. Jadilah tragedi komedi. Kemudian opera. Opera ini memang dari Italia. Jadi kalau di Indonesia ini masih jarang. Namun drama ini bisa dipahami sebagai drama yang dilakukan dinamika dengan musik. Jadi dalam pementasan ini ada pementasan. Kemudian ada juga orkestra. Orkestranya itu kayak drum band gitu. Jadi musiknya itu dimainkan secara manual. Dan nanti mereka akan tokoh-tokoh ini di beberapa dialog mereka akan menyanyikan. Kemudian ada yang gitu. Itu namanya melodrama. Tapi melodrama ini dari awal sampai akhir dialognya itu dinyanyikan. Selanjutnya tablo. Tablo itu nggak ada dialog. Bisa dibayangkan. Drama nggak ada dialog sih. Tapi melodrama. Tapi tablo ini berbeda. Dia itu dikatakan drama yang tidak memiliki dialog, tapi hanya gerakan. Misalnya orang kalau ini. Kalau itu kan ada gerakannya. Bagaimana dia berpura-pura menjadi cemburu. Bagaimana dia menjadi orang yang buta. Atau bagaimana dia buka pintu, tutup pintu, lompat atau bagaimana. Selanjutnya ada senjata. Oke baik, ini adalah materi yang hari ini. Apakah aku ada yang dikatakan? Aku pengen kenalan. Mau sedikit lagi? Boleh. Oke, ini adalah sedikit yang baru. Nyamuk. Wah, nyamuk. Ini udah siang ini namanya udah pada tidur. Jadi kita akan belajar instruksi baru. Ini ada 3 instruksi. Yang pertama itu instruksinya tepuk nyamuk. Oh, tepuk nyamuk 2. Tepuk nyamuk 3. Oh, kalau tepuk nyamuk 2 berapa gimana? Kalau tepuk nyamuk 2 itu dari sini kan? Ya mulai dari kanan sampai kiri. Yang penting 2. Bebas itu ya. Ya betul. Terus ada media 3 dulu aja ya. Nanti kita ganti instruksinya. Tepuk nyamuk 2. Tepuk nyamuk. Muat banget sih ini. Tepuk nyamuk 3. Yuk, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk 1. Tepuk nyamuk 3. Oke, udah. Nyamuk. Ya, semuanya udah. Oke, ada yang mau ditanya tidak soal materi kali? Bu, izin bertanya. Boleh, Rama silakan. Mengenai drama tradisional. Drama tradisional kan pengertiannya drama yang tidak menggunakan naskah. Drama itu bersumber dari tradisi satu masyarakat yang sifatnya improvisatorik. Jadi Bu, saya pernah menonton mengenai lapor Pak. Lapor Pak ya, Pak. Maaf. Ya. Katanya Bu, di lapor Pak itu dihadiri sama Mbak. Karena dia yang terpakai itu Bu, tidak ada briefing terus para pemainnya juga banyak yang improvisasi. Sepertinya sih tidak menggunakan naskah ya. Nah, itu masuk ke lapor Pak. Itu yang di stasiun TV itu ya? Betul. Nah, biasanya itu mereka itu sebenarnya ada skenarionya. Jadi misalnya nih, sini panggung
bermain peran. Kemudian kameranya di depan. Nah, skripnya itu biasa ditaruh di sudut kanan, sudut kiri. Nggak bisa mereka baca. Jadi sebelum mereka naik ke atas panggung, sebelum mereka take atau acting, itu mereka akan diberikan naskah kecil, tetap ada naskah. Kemudian mereka akan improvisasi. Tapi yang di Lokopa itu masuk dalam modern karena memiliki naskah. Walaupun tidak lengkap, tapi mereka punya naskah. Jadi misalnya si Pak Jo nanti dia jadi maling, dia maling apa? Kemudian nanti ada yang jadi polisinya nangkep si Pak Jo ini atau enggak bisa nangkep juga. Kemudian nanti ada siapa saja kok. Jadi itu tetap masuk dalam modern ya. Jawab dan ada yang bertanya. Bu, berarti kalau drama tradisional sama sekali nggak ada naskah. Jadi itu gimana Bu? Ya. Kalau tradisional ya, ini tradisi. Ingat tidak kalau di pelajaran sejarah, tradisi itu pasti turun temurun. Jadi misalnya nih, nama keluarga ya. Misalnya namanya Sarah Anggraini itu misalnya dibikin nama keluarga. Nama keluarga itu kan turun. Jadi tanpa diminta pun, nama keluarganya kan terus dipakai dari generasi Sarah yang selanjutnya atau generasi yang lebih jauh lagi. Gitu. Kalau misalnya di dalam tradisional ini, apa dia bisa nggak pakai skrip? Bisa sih. Budaya dari mana? Biasanya ini di Bali itu kan ada beberapa pentas rakyat gitu ya. Pentas rakyat yang dia nari sambil mainkan satu drama. Jadi namanya apa kalau drama sama Ari? Berbagai ada sebenarnya. Itu biasanya mereka langsung apa yang diajarkan oleh pelatihnya atau gurunya. Nah itu. Jadi anak-anak kita belajar banyak. Nanti ada kemudian ada unsur kita bisa mengerti konsepnya apa yang membedakan drama dengan sekolah lainnya. Ya, aku ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari? Boleh satu aja yang bisa atau yang anak-anak bisa ingat, misalnya cuma atau cuma ingat dong yang kalian tangkap dalam belajar tari ada banyak. Bisa ya, selamat juga ya, boleh. Jadi drama itu adalah sebuah cerita hidup yang dituangkan dengan dialog antara orang satu dengan yang lain. Sip, beri tepuk tangan untuk Frida. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu, boleh silakan. Jadi Bu, yang saya ingat itu unsur institusi drama, ada tema, tokoh dan penokohan, alur, langkah, sip, amanat, dan dialog. Oke, sebenarnya itu. Sip, bukan lagi untuk ada yang mau lagi? Ya, boleh silakan ya. Antara drama, teater, dan film. Drama itu pelakonan. Kalau teater itu pelakonan dilakukan di atas panggung. Betul. Dan kalau yang film itu pelakonan kayak tapi ada tujuan untuk komersialisasi. Betul. Kasih temukan saya. Ya. Jadi secara umum kalian sudah bisa menguasai materi tentang drama. Jadi selanjutnya kita akan bahas drama. Rasio. Wow. Saya di sini menyiapkan tes siswa. Jadi di sini ada 7 ditambah 6, 12. Kalian bisa lihat diisi namanya, nama kelasnya, kemudian nama absennya, kemudian diisi kalau yang mendaftar, soalnya di sini kalau yang menulis soalnya di sini. Oke. Akan diisi. Ya, waktunya 5 menit. Bisa
Bu. Apa daripada kita kan itu tindakan yang buruk ya, jadi jangan kali itu jadi. Terus tanya. Oh, Bu, kalau salah gimana, Bu? Bapak dikasih peringatan. Oke, Bu. Sudah, tidak perlu ngetes. Oh, ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Baik. Sudah dulu. Kita Sudah, Bu. dulu. Sudah. Kita kumpulkan di atas. Terima kasih. Terima kasih. Betul, Bu. Harus paham. Terima kasih ya, anak sudah mengerjakan evaluasi kita. Wah, berhasil ya? Kita 150 nilai. Emang hebat-hebat kasih ya. Jadi, untuk mereka, ya selesai. Depan kita akan belajar lebih lanjut tentang masih tentang drama. Bedanya kita akan mulai untuk sedikit bahas tentang pementasan. Jadi untuk PR saya tugaskan kalian untuk mencari satu naskah drama. Dramanya bebas, mau yang jenis monolog atau yang ngomong sendiri itu, tahu ya? Atau yang dialog yang ada banyak orang. Tapi sekolah nggak boleh sama. Naskah drama tersebut bisa kalian analisis menggunakan prinsip yang sudah kita pelajari ya. Nah, aja tema alur mata jadi apa tadi tugasnya cari unsur yang yes buat ya pelajaran hari ini. Setelah ini kalian harus balik rumah dengan tidur. Nah, sebelum kita pilih, saya minta satu orang untuk memimpin doa untuk kalian bersedia. Jangan ramah lagi, bersedia dong, ayo. Ada Baik teman-teman, hari ini kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. saya sudah menutup memimpin doa tutup ya. Akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu. Saya Sahara Anggrani dari NPM 21130411084. Di sini saya sebagai observer lisan dari saudari Christina Natali pada saat Christina menerapkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi, saudari Christina Natali telah memenuhi beberapa komponen dalam membuka dan menutup pelajaran seperti
seperti cara menarik perhatian siswa, yaitu Christina Natali telah memilih posisi mengajar yaitu di depan dan di tengah, namun saudari Christina belum memilih posisi di belakang pada saat membuka pelajaran. Kemudian Christina Natali telah memilih kegiatan seperti membaca, bercerita, dan demonstrasi, dan sudah menggunakan media dan alat bantu mengajar, salah satunya menampilkan salindia di hadapan siswa. Kemudian pola interaksi yang bervariasi juga sudah dilakukan oleh saudari Christina, yaitu menghadirkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Kemudian komponen yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Saudari Christina sudah menimbulkan motivasi pada saat membuka pelajaran, yaitu menghadirkan kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Namun pada komponen ketiga yaitu mengemukakan ide yang bertentangan, saudari Christina belum mengemukakan ide yang bertentangan pada saat membuka pelajaran. Kemudian Christina sudah memperhatikan minat siswa pada saat membuka pelajaran. Dan komponen ketiga yaitu memberi acuan. Saudari Christina sudah memberi acuan seperti mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan siswa, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas pada saat membuka pelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian komponen yang keempat yaitu membuat kaitan atau apersepsi. Saudari Christina juga sudah memenuhi 3 komponen yang ada pada saat membuat kaitan atau apersepsi, yaitu seperti membuat kaitan antar aspek yang relevan, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui, dan menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci. Dan pada menutup pelajaran, saudari Christina sudah memenuhi beberapa komponen seperti. Dan pada komponen meninjau kembali, saudari Christina sudah mampu membuat siswa untuk merangkum inti pelajaran, dan siswa diminta untuk membuat ringkasan dari pelajaran hari itu. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Christina sudah mendemonstrasikan, namun pada komponen yang kedua yaitu mengaplikasikan ide baru pada situasi lain belum terlihat oleh saudari Christina saat dia menutup pelajaran. Yang ketiga yaitu mengekspresikan pendapat siswa sendiri, itu sudah dihadirkan oleh saudari Christina. Kemudian yang keempat, sudah memberikan soal-soal tertulis, dan yang kelima sudah memberikan juga soal-soal lisan. Dan yang terakhir, saudari Christina sudah menghadirkan refleksi pada akhir pelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan hasil pengamatan saya terhadap saudari Christina pada saat menampilkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran.